Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uswatun Hasana, saya dari kelas 10 SMA IPA Nazatullah, ingin menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau disebut MSDM menjadi salah satu bidang dari manajemen umum, seperti manajemen keuangan, manajemen pemasaran, serta manajemen operasi. Manajemen sumber daya manusia ini menjadi bidang kajian penting dalam perusahaan karena problem yang dihadapi perusahaan bukan hanya persoalan bahan mentah, modal, alat kerja, dan produksi saja, tetapi juga problem sumber daya manusia yang notabene adalah pihak yang menjalankan dan mengelola faktor-faktor produksi, sekaligus merupakan tujuan dari kegiatan produksi itu sendiri. Pengertian manajemen sumber daya manusia adalah personnel management is the planning, organizing, directing, and controlling of the personnel, development, compensation, integration, and maintenance of the people for the purpose of contributing to organizational, individual, and social goal. Manajemen personal, dia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan karyawan atau pegawai agar tercapai tujuan-tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Pernyataan dari Filippo tersebut menyamakan pengertian manajemen sumber daya manusia sama dengan manajemen personalian. Dikatakan juga oleh Rifai pada tahun 2005, adanya manajemen sumber daya manusia sangat penting bagi perusahaan dalam mengelola, mengatur, mengurus, dan menggunakan sumber daya manusia, sehingga bisa berfungsi secara efektif, produktif, serta efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Pendapat Mondi dan No, manajemen sumber daya manusia atau Human Resources Management merupakan pendayagunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan perusahaan. Kemudian menurut Anthony Kashmar and Perrier pada tahun 2002 yaitu mengatakan bahwa manajemen sumber daya manusia memiliki berbagai macam tugas berkaitan dengan usaha untuk memiliki, melatih, mengembangkan, memotivasi, mengorganisasi, dan memelihara karyawan perusahaan. Diungkapkan oleh Casio pada tahun 2003 yaitu bahwa setiap manajer yang bertanggung jawab terhadap sumber daya manusia harus memperhatikan hal-hal seperti pengangkatan staf, mempertahankan karyawan, pengembangan karyawan, menjaga ketaatan dan ketertiban karyawan, serta meningkatkan kemampuan perusahaan. Manajemen sumber daya manusia ialah pendekatan strategik serta berhubungan untuk mengelola aset paling berharga milik perusahaan, yaitu orang-orang yang bekerja di dalam perusahaan, baik secara individu maupun tim dalam rangka memberikan sumbangan untuk mencapai visi perusahaan. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa manajemen sumber daya manusia meliputi kemampuan dan potensi yang dimiliki pimpinan dan karyawan dalam sebuah perusahaan. Karyawan tidak boleh diperlakukan sebagai mesin dan perlu disadari bahwa karyawan adalah mempunyai potensi dan bakat yang terus dapat dikembangkan untuk kepentingan perusahaan. Setelah dikembangkan, maka pimpinan perlu menciptakan suasana yang kondusif untuk dapat mengaplikasikan kemampuannya dalam perusahaan. Namun, pengaplikasian manajemen sumber daya manusia ini sebenarnya bukan hanya dilakukan di perusahaan saja. Dalam sebuah organisasi, manajemen sumber daya manusia juga menjadi aset penting agar tujuan organisasi yang ingin diraih dapat tercapai. Dalam buku Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Mahasiswa dan Umum, penjelasan mengenai manajemen sumber daya manusia pada sebuah organisasi dalam upaya meningkatkan efektivitas sumber daya manusia yang ada akan dijelaskan secara rinci. Yang kedua yaitu fungsi manajemen sumber daya manusia. Tugas manajemen sumber daya manusia adalah untuk mengelola manusia seefektif mungkin agar dia peroleh suatu satuan sumber daya manusia yang saling memberi manfaat. Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari manajemen umum yang memfokuskan pada sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia sendiri merupakan sebuah bidang studi yang mempelajari bagaimana peranan serta hubungan manusia yang ada dalam membantu pencapaian tujuan dari organisasi maupun perusahaan. Pada buku berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia oleh Malayu SP Hasibuan ini, konsep manajemen sumber daya manusia akan dijelaskan secara mudah, serta terstruktur untuk grammage. Pada prinsipnya, fungsi manajemen sumber daya manusia ini mencakup beberapa aktivitas yang secara
secara signifikan mempengaruhi keseluruhan area kerja suatu perusahaan yang terdiri atas perencanaan, pengangkatan dan pemberhentian karyawan, pengupahan tunjangan, penilaian kinerja, penghargaan dan pengembangan karir, pelatihan dan pengembangan, keselamatan dan kesehatan kerja, kepemimpinan serta produktivitas. Adapun fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia adalah sebagai berikut. Yang C yaitu tujuan manajemen sumber daya manusia. Tujuan manajemen sumber daya manusia pada masing-masing perusahaan bersifat variatif. Menurut Ulrich dan Leib pada tahun 1990, sistem manajemen sumber daya manusia dapat menjadi sumber kapabilitas perusahaan yang memungkinkan perusahaan untuk terus belajar memperagakan peluang baru. Cosway memberikan pendapat bahwasanya tujuan manajemen sumber daya manusia adalah memberi pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki karyawan atau pegawai yang memiliki kinerja tinggi, selalu siap mengatasi perubahan, serta memenuhi kewajiban sebagai pekerja secara legal. Tidak hanya itu, tujuan selanjutnya adalah menerapkan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur sumber daya manusia yang memungkinkan perusahaan mampu mencapai tujuannya. Peranan adanya manajemen sumber daya manusia sendiri secara garis besar adalah untuk mencapai tujuan perusahaan yang melibatkan tenaga kerja manusia yang ada di dalamnya, yang bukan hanya cakap, terampil, namun juga harus memiliki kemauan serta kesungguhan dalam bekerja secara efektif dan efisien. Hal tersebut yang dibahas dalam buku berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan oleh Taufik Rahmat. Namun, secara khusus manajemen sumber daya manusia ini memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi proses perekrutan, seleksi, sistem insentif, serta pengembangan manajemen dan aktivitas pelatihan yang terkait dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua yaitu mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa karyawan atau pegawai adalah stakeholder dalam perusahaan yang bernilai dan membantu mengembangkan iklim kerja sama dan kepercayaan bersama. Yang ketiga yaitu memastikan bahwa persamaan kesempatan tersedia untuk semua. Artinya adalah keterkaitan yang saling menguntungkan untuk perusahaan dan karyawan. Yang keempat yaitu memastikan bahwa karyawan atau pegawai dinilai serta dihargai atas apa yang telah dikerjakan dan dicapai. Yang kelima yaitu mempertahankan serta memperbaiki kesejahteraan fisik serta mental pegawai atau karyawan. Yang keenam yaitu menciptakan iklim yang humanis, harmonis, serta produktif yang dapat dipertahankan antara manajemen dengan karyawan atau pegawai. Yang D yaitu manfaat manajemen sumber daya alam, yaitu yang pertama yaitu perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang sudah ada secara baik. Ya, manajemen sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan perlu memperhatikan kelebihan serta kekurangan yang dimiliki perusahaan seperti jumlah karyawan yang tersedia, masa kerja masing-masing, pengetahuan serta skills yang dimiliki, bakat yang perlu dikembangkan serta minat karyawan yang bersangkutan. Yang kedua yaitu produktivitas dari karyawan yang sudah ada semakin meningkat. Manajemen sumber daya manusia yang baik tentu akan proporsionalitas dalam penempatan formasi karyawan. Terlalu banyak karyawan juga tidak baik untuk perusahaan dan bisa berdampak penurunan semangat karyawan. Yang ketiga yaitu penentuan kebutuhan tenaga kerja atau karyawan. Kebutuhan akan tenaga kerja di masa mendatang, baik dalam arti jumlah maupun kualifikasinya, untuk mengisi formasi tertentu dan menyelenggarakan aktivitas baru. Yang keempat yaitu penanganan informasi ketenagakerjaan, yaitu penanganan informasi sumber daya manusia yang dimiliki bisa meliputi masa kerja setiap karyawan, status perkawinan, tunjangan, jumlah penghasilan, pendidikan dan pelatihan yang pernah ditempuh, keterampilan yang dimiliki karyawan, dan jabatan yang pernah diduduki. Yang kelima yaitu penelitian. Sebelum melakukan perencanaan, maka diperlukan penelitian, termasuk penelitian mengenai manajemen sumber daya manusia. Hal ini dilakukan guna mendapatkan gambaran serta keterangan akurat untuk menjadi landasan dalam aktivitas manajemen sumber daya manusia. Yang terakhir yaitu ruang lingkup sumber daya manusia. Ruang lingkup kegiatan manajemen sumber daya manusia yakni proses yang perlu dilakukan oleh manajer sumber daya manusia yang meliputi yang pertama yaitu mendesain serta mengorganisasikan pekerjaan serta mengalokasikan kepada karyawan atau pegawai.
Yang kedua yaitu merencanakan, melakukan perekrutan, seleksi, pelatihan, serta mengembangkan karyawan atau pegawai secara efektif dan efisien, supaya bisa melakukan pekerjaan secara totalitas sesuai yang telah dirancang. Yang ketiga yaitu menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, yang dapat memberikan kenyamanan untuk karyawan atau pegawai sehingga menimbulkan kepuasan untuk karyawan dan dapat meningkatkan produktivitasnya serta bisa mengembangkan karirnya. Yang terakhir yaitu mempertahankan serta menjamin efektivitas serta etos kerja yang tinggi dalam jangka waktu yang lama bagi karyawan. Sekian penjelasan manajemen sumber daya manusia dari saya. Jika ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi